Oke, kalau kalian saat ini telat bayar di aplikasi pinjaman online Kredinesia, mungkin ada update terbaru di tahun 2024 ini. Apa sih yang bakal terjadi, resikonya bagaimana, dan apakah Kredinesia sudah ada DC lapangannya atau belum? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang semoga saat ini ya, semoga teman-teman semua selalu diberikan ketabahan, kekuatan, apalagi buat teman-teman yang lagi gagal bayar di aplikasi pinjaman online khususnya Kredinesia. Nah, kemarin ada beberapa ternyata yang banyak menanyakan tentang Kredinesia. Jadi ya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait masalah Kredinesia ini. Kalau misalnya ditanya apakah Kredinesia ini legal atau ilegal, jawabannya dia legal ya teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah aman tidak bayar, gagal bayar, telat bayar di Kredinesia, jawabannya insya Allah aman. Dari segi aman dari sisi mananya nih? Maksudnya ya dari tindakan-tindakan yang kriminal atau mungkin tindakan-tindakan yang penyebaran data dan lain sebagainya, insya Allah masih aman. Nah, kalau untuk soal denda, terus kemudian bunga keterlambatan dan lain sebagainya, itu tetap ada ya teman-teman. Tapi ya maksimal teman-teman harus tahu bahwa selama kalian pinjam di pinjol legal, gak pernah utang kalian itu berkali-kali lipat. Paling mentok-mentok 2 kali lipat aja. Jadi bunga dan dendanya itu maksimal harus tidak melebihi hutang pokoknya ya. Jadi kalau misalnya kita berkaca ke belakang nih, jika kita telat bayar dan gagal bayar, itu pasti yang ada di pikiran kita adalah kalau nggak bunga, ya udah DC lapangan yang bakal datang ke rumah kita. Nah, bunga udah pasti kena, tapi aman, dia ada batas maksimalnya. Sedangkan DC lapangannya bagaimana? Apakah Kredinesia di tahun 2024 ini sudah ada DC lapangannya? Jujur jawabannya untuk sampai detik ini, sampai saat video ini dibuat, masih belum ada. Ya, masih aman, insya Allah masih nggak bakal ada DC yang menagih ke rumah. Tapi bukan berarti teman-teman nggak akan dapat teroran berupa telepon gitu ya. Anggap aja teror lah ya. Sebenarnya sih bukan teror, mereka cuma pengen terus-terusan menghubungi kita, nanyain kapan bayar terus. Nah, sebenarnya sih penagihan gitu ya. Tapi ya kita kan sebagai orang yang terus dihubungi, kadang nomornya ganti-ganti, itu kan mirip-mirip seperti teror gitu. Cuman ya udahlah, kita bisa abaikan hal tersebut ya. Jadi tetap kalian akan mendapatkan penagihan, tetap kalian akan mendapatkan dalam tanda kutip peringatan atau ancaman bahwa DC akan segera datang ke rumah, itu tetap. Jadi nggak mungkin kalian hindarkan. Tapi kembali lagi, nggak usah kalian percaya mentah-mentah soal hal tersebut ya. Jadi untuk itu kita harus pahami dan kita harus tahu betul ya teman-teman. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan nyaman-nyaman saja. Insya Allah kalian juga tidak akan sampai di penjara, tidak akan sampai dilaporkan ke polisi, karena ya ini urusannya perdata, bukannya pidana. Sekali lagi, gagal bayar di Kredinesia bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harusnya membuat kalian sedih, stres, enggak. Tapi adalah sesuatu yang memang harus kalian hadapi. Untuk mempermudah semua itu, saya tetap menyarankan buat teman-teman sekalian, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan doanya ya. Selalu sholat sunnah, tahajud kalau bisa, sholat sunnah duha juga kalau bisa ya, buat teman-teman khususnya yang muslim. Buat yang non-muslim, tetap juga jangan lupa untuk terus berdoa juga ya. Barangkali doa-doa kita ini nantinya yang akan didengarkan dan akan sangat-sangat membantu kita. Mungkin tidak secara langsung, tapi setidaknya secara mental kita, secara fokus kita, secara kemudahan-kemudahan kita dalam mungkin mencari pekerjaan ataupun untuk menghasilkan uang, itu akan sangat-sangat dipermudah ya. Jadi kalian jangan berharap dengan berdoa utang seketika lunas, nggak bisa gitu. Cara kerjanya bukan seperti itu. Jadi cara kerjanya ya kalian akan diberikan kemudahan, petunjuk yang mana itu akan memudahkan kita untuk bisa bangkit lagi. Dan itu pun yang terjadi di saya ketika saya terjebak di pinjaman ya, di hutang-hutang yang cukup besar sekali. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini, alhamdulillah saya udah tidak pernah mengutang lagi, alhamdulillah tidak punya utang apapun lagi. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa karena perjuangannya pun juga luar biasa. Jadi harapan saya teman-teman juga nggak berkecil hati, karena kalian bisa bangkit kok dari segi keterpurukan apapun masih bisa bangkit, cuman memang butuh waktu. Dan oleh karena itu, untuk itu teman-teman harus tetap semangat dan berusaha. Jangan menyerah begitu aja dengan masalah pinjaman online. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.